Dalam sebuah skenario, sekelompok orang ditempatkan pada sebuah lorong yang panjang dan gelap. Mereka tidak dapat melihat apapun, kecuali kegelapan. Namun, kemudian sebuah lenteng kepada salah satu dari mereka. Secara otomatis, dikanya satu-satunya orang yang mampu menjadi pembimbing dalam sebuah kelompok. Lorong demi lorong mereka lalui dengan arahan sang pembawa lentera. Namun pikiran manusia tidak pernah sama. Sebuah pendapat mungkin saja awalnya membangun sang pembawa lentera untuk lebih siap. Namun semakin lama, semakin banyak pendapat dilontarkan kepada sang pembawa lentera. Pendapat-pendapat tersebut seolah membangkitkan sesuatu dalam diri. Dalam hati sang pembawa lentera, dia berbisik, kenapa aku harus repot-repot mendengarkan mereka? Bahkan mereka sendiri tidak mengerti bagaimana rasanya membawa lentera ini. Yang kemudian, suara-suara yang merasa tidak dihiraukan lama-kelamaan berkumpul menjadi sekelompok perlawanan. Melihat fenomena tersebut, sebagai refleks alami, sang pembawa lentera memilih untuk melawan balik. Mereka yang dianggap menentang dilempar ke dalam kegelapan. Lentera yang pada awalnya adalah perangkat penunjuk jalan berubah menjadi perangkat yang mampu mengintimidasi pengikut-pengikutnya, sehingga pada akhirnya hanya menyisakan mereka yang patuh, yang memiliki hak untuk menikmati cahaya. Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely adalah sebuah kutipan terkenal dari seorang sejarawan Inggris yang hidup pada abad ke-19 bernama Lord Upton. Kisah lorong dan lentera barusan adalah analogi dari penggalan kutipan tersebut. Pada kisah tersebut dapat diamati bahwa kekuatan yang pada kisah ini dilambangkan sebagai lentera memiliki kecenderungan untuk merusak moral pemegangnya. Kekuasaan yang datang bersama kekuatan memberi seorang kendali atas banyak instrumen, dan semakin banyak instrumen yang berada di bawah kekuasaannya, semakin besar pula kemungkinan seseorang tersebut menyalahgunakannya. Konsep seperti ini telah berkali-kali hadir baik dalam kisah fiksi maupun nyata. Dalam sebuah kisah fiksi yang berjudul Death Note karya Tsugumi Ohba, kita dapat melihat visualisasi tentang bagaimana kekuasaan dapat merusak moral penggunanya. Dalam kisah tersebut, sang karakter utama yang bernama Light Yagami, yang dengan sebuah catatan ilahinya berusaha menegakkan keadilan. Setidaknya itu yang terjadi pada awalnya, sampai ideologinya itu sendiri membuatnya perlahan berubah menjadi tanda kutip dewa yang mampu menentukan hidup dan mati seseorang. Ataupun dalam dunia nyata, kita mengenal sosok pemimpin bernama Napoleon Bonaparte, seorang revolusioner yang membawa panji kebebasan di belakang pundaknya. Tetapi akhirnya menjadi seorang kaisar yang tak pernah terpuaskan oleh tanah kekuasaannya sendiri dan terus memperluasnya tanpa henti. Baik Light Yagami maupun Napoleon memulai kisahnya dengan niat yang mulia, namun seiring berjalannya waktu, mereka tenggelam dalam ideologi mereka sendiri. Sebenarnya, dalam praktiknya sendiri, ada belenggu-belenggu yang dapat mencegah kekuasaan untuk merusak moral penggunanya. Sesuatu yang dapat mencegah seseorang berubah menjadi penguasa mutlak. Dalam hal ini, belenggu tersebut merupakan perumpamaan dari sebuah lembaga pengawasan, yang mana nantinya lembaga ini memiliki tugas untuk memastikan bahwa kekuasaan digunakan sebagaimana mestinya. Selain belenggu tersebut, transparansi antara dalam kutip penguasa juga penting untuk tetap terjaga. Fungsinya adalah untuk menghilangkan sentimen-sentimen negatif serta menjaga kepercayaan pada pemimpinnya. Tapi yang terpenting dari semua itu adalah batasan yang tertanam dalam benak sang pemimpin itu sendiri, bahwa kekuasaannya bukanlah sesuatu hal yang istimewa, melainkan hanya sebuah perangkat untuk menuntun orang lain keluar dari kegelapan. Pada akhirnya, kita kembali ke lorong yang gelap. Cahaya masih bersinar dan pembawa lentera tetap berjalan di depan. Namun, pertanyaan yang harus kita tanyakan bukan hanya tentang siapa yang memegang lentera, tetapi juga bagaimana cara mereka membawanya. Apakah mereka akan menjalankan ulti lain dari cahaya di depan dan berbagi perjalanan?
Ataukah mereka justru menggenggamnya erat, memastikan bahwa hanya mereka yang dapat menentukan arah? Dan yang lebih penting lagi, jika suatu hari lentera itu diberikan kepadamu, bagaimana kau akan bawanya? Karena bukan sesuatu yang mustahil jika di masa depan kitalah yang akan diuji oleh lentera tersebut.